Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, hello grade 1. How are you today? I hope we are fine today. Well, now we are going to learn about PPKN with Miss Mona. Before we study, let's pray basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, mengenal pahlawan nasional. Mau tahu siapa sih pahlawan nasional itu? Kita simak dulu yuk video berikut ini. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itulah dia, siapa lagi kalau bukan Soekarno. Lantang, berani, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa besarnya, ia lalu ditunjuk sebagai presiden pertama Republik ini. Tapi coba tebak, apa perintah pertamanya sebagai presiden baru saat itu? Membentuk tentara? Membangun sekolah-sekolah? Bukan. Perintah pertamanya adalah memesan 50 tusuk sate dari pedagang di pinggir jalan, lalu memakannya dengan duduk di pinggir selokan. Itulah dia, Soekarno, bapak pendiri bangsa kita. Jangan lupakan bahwa ia tetaplah orang biasa, sama seperti kita semua. Jika mendengar namanya, kita bisa membayangkan sosok pejuang yang gagah dan berwibawa. Namun, ketika kecil, Soekarno bukanlah sosok yang kuat. Hidupnya hampir tak terselamatkan, menderita karena sakit-sakitan. Sampai-sampai ayahnya mengganti namanya dari Kusno menjadi Karno. Entah kenapa, sejak itu pun Soekarno seperti terlahir kembali. Ia tumbuh besar dengan sehat, menjadi anak cerdas yang berprestasi. Beranjak remaja, merantaulah anak cerdas itu ke Bandung untuk belajar di sekolah teknik sipil. Ia lulus menjadi bumi putra ketiga yang menjadi insinyur kala itu. Tapi sang insinyur justru lebih jatuh cinta pada seni dan keindahan. Ia lebih suka merancang gambar menjadi bangunan. Kecintaannya pada keindahan juga ia temukan pada sosok perempuan yang menjadi ibu kosnya. Inggit Garnasih namanya. Mereka menikah lalu berdampingan merintis perjalanan awal Soekarno sebagai pejuang revolusi. Tahun-tahun berikutnya diisi Soekarno dengan perjuangan. Sebagai murid Cokro Aminoto, Soekarno akrab dengan dunia aktivis dan dunia tulis-menulis di surat kabar. Kemahirannya dalam menguasai 11 bahasa membuatnya menjadi juru debat yang handal, yang tak canggung berbicara kepada dunia. Ia lalu mendirikan partai menggalang kekuatan rakyat hingga ditangkap karena dianggap memberontak dan dijebloskan ke penjara berkali-kali. Dibuang ke antah berantah sampai membuatnya frustasi. Pada satu titik, ia hampir putus asa. Api itu perlahan meredup. Jika bukan tanpa Inggit, Soekarno mungkin sudah menyerah. Tapi tidak. Dengan dukungan sang istri yang rajin mengirimkan surat dari kerabat dan rekan perjuangan, api itu kembali menyala. Dalam pengap kurungan penjara, ia menuliskan pemikirannya dalam pidato pembelaan. Indonesia Menggugat, judulnya. Pidato yang mampu menggerakkan jiwa dan raga rakyat Indonesia, membakar api revolusi yang lebih kuat dari 1000 bedil milik serdadu bersenjata lengkap. Maka ketika orang-orang mencari sosok nomor 1 simbol perlawanan, sang putra Fajar hadir sebagai jawaban. Berbicara tentang Soekarno tidak akan ada habisnya. Dialah proklamator yang dipuja, meski sosoknya juga tak jarang dihujat.
Seiring dengan kekuasaan yang bertambah, ia memimpikan dirinya sebagai pemimpin besar yang bercita-cita memerintah seumur hidupnya. Kemauan kerasnya itu memaksa ia harus mengambil jalan yang berbeda. Pada akhirnya, impian itu tidak pernah terjadi. Pemimpin besar itu justru pergi dalam sunyi. Ia meninggalkan jejak sebagai simbol perlawanan, pahlawan kemerdekaan. Ia sosok yang wajahnya akan selalu melekat pada dinding-dinding rumah, dan tentu saja hati kita semua. Kita semua familiar dengan Bandara Soekarno-Hatta. Tapi mungkin kita lebih mengenal nama depannya saja atau bahkan menganggap itu hanya satu nama dan merupakan sosok di belakangnya. Tapi justru tanpa Hatta takkan ada bandara ini, Soekarno, bahkan bangsa ini. Dia salah satu pemikir terhebat yang bangsa ini pernah punya. Dialah Muhammad Hatta. Hatta itu sosok yang berbeda. Mungkin bisa dibilang juga gila. Ia lebih memilih mengangkut 16 peti bukunya dibanding 11 anak angkatnya. Kecintaan dia terhadap buku datang dari satu kejadian di masa kecilnya. Ia diberikan 3 buku oleh pamannya, di mana di sana ia menemukan bahwa ia bisa menjelajah ke mancanegara dan seolah mengobrol dengan tokoh-tokoh hebat dunia. Itulah hebatnya buku bagi Hatta, yang kemudian tumbuh besar, di mana buku berperan penting bagi hidupnya. Buku dan Hatta semakin tidak terpisahkan. Cintanya akan buku dan tanah air membuatnya bersumpah untuk tidak menikah sebelum Indonesia merdeka. Ya, ia memilih fokus membela tanah airnya lewat organisasi pemuda bernama Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini bagai wahana perjuangan Hatta di negeri Belanda. Di koran-koran, ia menulis kritik dan pemikiran yang lebih tajam dari peluru senapan. Tulisan-tulisan itu bikin Belanda ketar-ketir. Berani-beraninya seorang bumi putra melawan, apalagi di negeri sang penjajah itu sendiri. Hatta lalu disegap, ditangkap karena dianggap menghasut kerusuhan. Akankah Hatta menyerah? Tentu tidak. Dalam kurungan penjara, Hatta menyusun pembelaannya. Lalu dalam ruang sidang yang mencekam, Hatta balik menghantam melalui pembelaan yang ia nyatakan dengan lantang dan tanpa keraguan. Hatta menuntut Indonesia harus merdeka. Dia mengguncang hati lawan dengan pidatonya yang menggelegar. Hatta dibebaskan dan pemimpin baru telah dilahirkan. Kabar tentang anak bangsa yang mengguncang Belanda menggema hingga ribuan kilometer jauhnya. Kelak, mereka akan bersanding bersama sebagai Dwi Tunggal yang memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Berikut adalah Bapak Insinyur Soekarno. Beliau lahir di Surabaya tanggal 6 Juni 1901. Berikutnya adalah Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Hatta. Beliau lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Setelah menyimak video tersebut, mudah-mudahan kita semua dapat mencontoh sikap para pahlawan nasional. Baik teman-teman, itu saja pembelajaran kita hari ini. Tugas kalian adalah mengerjakan worksheet 4 PPKN. After study, let's reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.